Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang menerapkan cara kerja sistem ASR atau Anti-Slip Regulation. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bion Bukosunario dengan NIM 2405050028 dari Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Angkatan 2024 dari Universitas Negeri Semarang. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu sistem ASR dan mengapa sistem ini sangat penting. Sistem ASR atau Anti-Slip Regulation adalah sistem pada kendaraan yang berfungsi untuk mencegah roda penggerak slip atau biasa disebut spin saat berakselerasi, terutama di jalan licin seperti hujan, pasir, atau lumpur. Mengapa sistem ini sangat penting? Karena sistem ini dapat mencegah roda selip saat gas ditekan, menjaga kestabilan kendaraan saat berakselerasi, meningkatkan keselamatan berkendara, dan membantu kendaraan tetap terkendali saat jalan licin. Jadi, simpelnya, ASR itu seperti penjaga traksi otomatis yang membuat kendaraan kita tetap stabil saat kita menginjak pedal gas. Pada kondisi tertentu seperti jalan licin atau basah, roda kendaraan dapat kehilangan traksinya. Hal ini menyebabkan roda berputar lebih cepat tanpa mencengkeram permukaan jalan, atau biasa disebut slip. Tujuan utama sistem ASR sendiri yaitu menjaga kestabilan kendaraan dan meningkatkan keselamatan berkendara. Sistem ASR terdiri dari beberapa komponen utama yang saling bekerja sama dalam mengontrol traksi kendaraan. Antara lain meliputi wheel speed sensor, ABS unit, ECU, electronic throttle control, dan aktuator. Komponen pertama adalah wheel speed sensor. Sensor kecepatan roda. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi kecepatan putaran masing-masing roda kendaraan. Cara kerjanya yaitu sensor membaca sinyal dari tone yang berputar mengikuti roda. Kemudian sinyal tersebut dikirimkan ke ECU sebagai data kecepatan roda. Komponen berikutnya adalah ABS unit. Komponen ini berfungsi untuk mengatur tekanan minyak rem pada masing-masing roda secara otomatis sesuai perintah dari ECU. Komponen berikutnya adalah ECU atau Electronic Control Unit. ECU berfungsi sebagai pusat pengolah data dari seluruh sensor. Data dari wheel speed sensor akan dianalisis oleh ECU. Jika terdapat roda yang berputar lebih cepat dari roda lainnya, maka ECU akan mendeteksi adanya slip dan memberikan perintah ke sistem pengereman, yaitu ABS dan aktuator, maupun sistem mesin, yaitu Electronic Control Throttle. Komponen berikutnya adalah Electronic Throttle Control. Electronic Throttle Control berfungsi mengatur tenaga mesin melalui bahan bakar. Saat terjadi slip, sistem ini akan membantu mengurangi tenaga mesin agar putaran roda dapat kembali normal. Lalu komponen berikutnya adalah brake actuator. Brake actuator bekerja untuk mengurangi slip pada roda. Jadi ketika ABS unit memerintahkan untuk melakukan pengereman, maka aktuatorlah yang akan mengeksekusi perintah tersebut. Masuk ke cara kerja. Yang pertama, ada deteksi slip. Pada tahap pertama, wheel speed sensor akan mendeteksi perbedaan kecepatan antar roda. Jika terdapat roda yang berputar lebih cepat, maka sistem akan mendeteksi adanya slip. Cara kerja selanjutnya yaitu proses ECU. Data dari sensor dikirim ke ECU untuk diproses. ECU akan menganalisis kondisi kendaraan berdasarkan data yang diterima.
Cara kerja selanjutnya setelah proses ECU yaitu ada intervensi. Jika terdeteksi adanya slip, maka ABS unit akan mengatur tekanan minyak rem pada roda yang slip dan diteruskan ke aktuator. Sistem ini akan memberikan pengereman pada roda tertentu supaya traksi kembali normal. Langkah berikutnya yaitu ada kontrol mesin. Selain melakukan pengereman, sistem ASR juga memerintahkan ECU untuk mengurangi tenaga mesin dengan mengatur bahan bakar pada throttle agar kecepatan kendaraan dapat kembali normal. Cara kerja terakhir yaitu pemulihan. Setelah tidak adanya slip pada roda dan traksi kembali normal, maka sistem ASR berhenti bekerja. Selanjutnya yaitu ada contoh nyata sistem ASR. Contoh penerapan sistem ASR dapat dilihat saat kendaraan berakselerasi di jalan yang basah atau licin. Ketika pengemudi menekan pedal gas secara tiba-tiba di jalan yang basah, roda penggerak cenderung berputar lebih cepat dibandingkan roda lainnya. Hal ini menyebabkan roda kehilangan daya cengkeram terhadap permukaan jalan dan terjadi slip. Tanpa sistem ASR, kondisi ini dapat menimbulkan kendaraan sulit dikendalikan, bahkan berpotensi tergelincir atau kehilangan arah. Namun dengan adanya ASR, sistem akan secara otomatis mendeteksi perbedaan kecepatan roda, kemudian mengurangi tenaga mesin atau memberikan pengereman pada roda yang mengalami slip. Dengan demikian, kendaraan tetap stabil, mudah dikendalikan, dan resiko kecelakaan dapat diminimalkan. Selanjutnya, kelebihan dari sistem ASR yaitu mampu meningkatkan keselamatan berkendara serta menjaga kestabilan kendaraan. Namun, adapun kekurangannya yaitu pada saat kondisi ekstrim seperti jalan sangat licin, slip masih dapat terjadi. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa sistem ASR atau Anti-Slip Regulation merupakan sistem pengendali traksi yang berfungsi untuk mencegah terjadinya slip pada roda kendaraan. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan beberapa komponen utama seperti wheel speed sensor, ECU, ABS unit, serta sistem kontrol mesin yang saling terintegrasi. Melalui proses deteksi, analisis, dan intervensi, sistem ASR mampu mengatur putaran roda agar tetap sesuai dengan kondisi permukaan jalan. Dengan adanya sistem ini, kendaraan menjadi lebih stabil, aman, dan nyaman saat digunakan, terutama pada saat kondisi jalan yang licin. Dengan memahami cara kerja sistem ASR secara menyeluruh, diharapkan kita dapat lebih memahami pentingnya teknologi ini dalam meningkatkan keselamatan berkendara. Demikian penjelasan mengenai menerapkan cara kerja sistem ASR. Semoga video ini dapat dipahami bagi kita semua.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.